Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi desain database Oracle kita. Sekarang kita sudah masuk di section ke-9, bagian kedua, yaitu mengenai basic mapping atau pemetaan dari conceptual diagram menjadi physical data model. Jadi objektif yang ada di slide ini adalah membedakan conceptual model dan physical model. Kemudian menetapkan pemetaan terminologi dari conceptual model ke physical model. Kemudian memahami convention penamaan Oracle untuk tabel dan kolom. Jadi untuk menamai komponen-komponen tabel dan kolom di Oracle itu ada conventionnya gitu ya, atau ada kesepakatannya. Kemudian mengubah entitas menjadi table diagram. Ya, mentransformasikan dari entitas menjadi table. Kemudian purpose-nya atau tujuan kenapa kita belajar di slide ini, ketika Anda mendesain rumah, pada akhirnya Anda ingin melihat bagaimana proses pembangunan desain tersebut menjadi rumah. Untuk itu Anda harus mengetahui ya istilah-istilah yang digunakan builder atau si yang membangun nanti untuk membantu mereka memahami desain Anda dan bagaimana interpretasinya dia menjadi bangunan fisik. Tentu saja menginterpretasi dari desain konseptual menjadi fisikal, ini pasti ada teknik khusus atau aturan-aturan khusus. Nah, initial database design dapat digunakan untuk diskusi lebih lanjut antara desainer, database administrator, dan application developer. Jadi database design yang initial, nah ini digunakan untuk diskusi. Kemudian ini ada review, mengulang lagi dari yang materi slide sebelumnya mengenai relational tabel. Tabel ini adalah struktur sederhana tempat data disusun dan disimpan. Dicontohkan di sini ada tabel employee. Dia punya baris, punya kolom, ada primary key, foreign key. Kemudian tabel memiliki kolom dan row. Setiap row, setiap baris menggambarkan occurrence seorang employee. Jadi kejadian ya, atau kita kenal juga sebagai instance. Setiap kolom digunakan untuk menyimpan tipe nilai tertentu. Setiap kolom punya tipe nilai. Jadi kalau di sini number, di sini ada string dan seterusnya. Kolom employee ID adalah primary key. Ada primary key-nya. Setiap karyawan, nah jadi record karyawan, ini memiliki unique identifier number atau UID dalam tabel ini. Nilai dalam kolom primary key membedakan setiap individual row. Jadi primary key harus unik sehingga primary key-nya ini nanti yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi tidak mungkin beda. Payroll ID adalah unique key. Ini berarti bahwa sistem tidak mengizinkan dua row dengan payroll ID yang sama. Jadi di sini juga harus unik ya. Kolom foreign key menunjuk ke kolom di tabel yang lain. Jadi di sini ada departemen ID yang menunjuk ke tabel departemen. Jadi di departemen ID ini adalah sebenarnya dia primary key-nya tabel departemen di tabel yang lain ya. Dia masuk ke employee. Kemudian dapat dilihat Dana Smith bekerja di Departemen 10. Jika diperlukan informasi departemen dari Dana Smith, kita dapat mencari row di tabel departemen yang memiliki departemen ID 10. Ya. Jadi menggunakan tabel ini saja tanpa sintak, itu kita bisa cari dana, itu yang dicari yang departemen ID-nya 10. Ya. Jadi siapa saja yang departemen ID-nya 10 selain Dana Smith. Nah, ini ada Carlos Gomez. Ada juga Lawrence Chen.
Transforming conceptual to physical. Conceptual model ditransformasikan menjadi physical model. Physical implementation akan menjadi relational database. Nah, jadi dari sini yang Anda buat gitu ya, atau konseptual modelnya seperti ini. Ketika ditransformasikan itu bentuknya akan seperti ini. Contoh, employee, entitas employee akan jadi tabel employees. Nama tabel itu ada S, nama tabel ada S-nya. Nanti ada konvensinya juga. Kemudian key type ini ada di sini column name ada optionality, ada key type. Column name ada employee ID, optionality-nya mandatory harus diisi gitu ya. Key type-nya primary key. Payroll ID ya, optionality-nya mandatory, key type-nya unique key ya, payroll ID. Di sini juga last name, first name, nickname dan seterusnya. Kemudian yang departemen ini ada departemen ID sebagai primary key, departemen name sebagai mandatory ya. Kelihatannya key-nya tidak kelihatan, maka dia hanya mandatory optionality-nya. Nah, di sini kan bisa terlihat ya. Jadi bentuknya memang berbeda. Jadi Anda harus nanti terbiasa ya dengan perbedaan bentuk antara dari entitas jadi implementasinya gitu ya. Relasi database-nya. Terminologi mapping mengubah dari analisis menjadi implementasi berarti mengubah terminologi. Jadi ada terminologi yang berubah. Kalau di konseptual analisis gitu ya. Kalau implementation itu physical. ER diagram physical design. Entity menjadi table, instance menjadi row, menjadi baris. Atribut menjadi kolom, atribut entitas menjadi kolom. Primary unique identifier menjadi primary key, secondary unique identifier jadi unique key. Relationship itu tidak ada di physical design, maka dia jadi konsep foreign key. Oke, tabel diagram notation. Jadi notasi yang ada di tabel. Row pertama dari diagram tabel berisi tabel name dan short name. Jadi di sini ada tabel name, caps lock semua. Kemudian short name atau singkatan dari tabel tersebut. Oke, tipe kolom harus berisi nilai primary key untuk PK untuk primary key, UK untuk unique key, dan FK untuk foreign key. Jadi seperti yang dicontohkan sebelumnya tadi, kalau ada dia sebagai key, maka dia kasih keterangan PK, UK, atau FK, kalau tidak ya kosong. Kemudian optionality-nya, ini ada mandatory, ada optional. Baru kolom name-nya. Kemudian kolom akan kosong jika kolom bukan bagian dari key apapun. Ya. Jadi kalau dia nggak termasuk atau tidak menjadi key, maka kolom yang di sini kosong. Optionality kolom harus berisi bintang atau O. Ya. Kolom ketiga adalah untuk nama kolom. Nah, ini nama kolomnya. Ya, kalau pemetaannya dari atribut, ya, atributnya tulis di sini. Naming convention for table and column. Jadi convention pembelian nama. Tabel name adalah bentuk jamak dari entity name. Jadi kalau entity di sini student, maka nama tabelnya adalah tabel students. Jadi bentuk jamak S, ada S-nya gitu ya. Nama kolom identik dengan nama atribut, tetapi karakter spesial dan spasi diganti dengan underscore. Jadi di sini kalau ada student, ada first name, kan tulis biasa kalau di entitas ya, kalau di konseptual. Maka dia diganti dengan underscore. Jadi first underscore name.
Nama kolom lebih sering menggunakan abbreviation dibandingkan dengan nama atribut. Contoh, first name menjadi first underscore name atau fname. Jadi singkatan huruf pertama dari kata pertama ya. Terus kemudian di name-nya lengkap. Jadi F itu first name, L name itu last name. Kemudian table short name atau singkatan. Short name yang unik untuk setiap tabel berguna dalam penamaan kolom foreign key. Salah satu cara yang memungkinkan untuk membuat short name ini berdasarkan aturan berikut. Untuk nama entitas lebih dari satu kata, jadi kalau namanya entitas lebih dari satu kata, itu ambil karakter pertama dari kata pertama, karakter pertama dari kata kedua, karakter terakhir dari kata terakhir. Jadi contoh, job assignment dibuat nama pendek JAT. Jadi karakter pertamanya dari kata pertama job, karakter pertama dari kata kedua A, karakter terakhir dari kata terakhir adalah T. Jadi job assignment ini singkatannya adalah JAT. Short name itu yang di setelahnya tabel itu ya. Seperti ini. Jadi private homes ini karakter pertama P, karakter pertama H, karakter terakhir S. Jadi OPH E gitu ya. PHE atau kalau yang aturan tadi bisa PHS gitu ya. Oh enggak, ini PHE ya, karena home itu aslinya belakangnya kan E, S-nya kan jamak saja. Jadi PHE betul. Kemudian tabel short name, masih tabel short name. Untuk nama entitas dari satu kata, tapi lebih dari satu suku kata, jadi katanya cuma satu, tapi suku katanya lebih dari satu. Ambil yang pertama karakter pertama dari suku kata pertama, karakter pertama dari suku kata kedua, karakter terakhir dari suku kata terakhir. Jadi caranya hampir sama dengan yang tadi, tapi yang ini yang diambil adalah suku katanya. Contoh, employee ini dibuat nama pendek menjadi FEPE. Suku kata pertama adalah E, M, ya. Suku kata kedua adalah ploy. Suku kata ketiga adalah huruf terakhir adalah E. Jadi employee, gitu ya. E itu suku kata pertama, plo itu suku kata kedua, kemudian yang terakhir adalah diambil huruf terakhir dari suku kata kedua atau suku kata terakhir itu ya. Jadi E, P, E. Dan klien menjadi CET. Klien ya. C, E, huruf terakhirnya T. Seperti ini. Untuk nama entitas dari satu suku kata tetapi lebih dari satu karakter. Karakter pertama, karakter kedua, karakter terakhir. Jadi suku katanya satu, tapi hurufnya lebih dari satu. Ya. Karakter pertama, karakter kedua, karakter terakhir. Jadi F, L, karakter pertama, karakter kedua, karakter terakhir. Jadi F, L, T. Flight itu kan satu suku kata, karakternya banyak, ya hurufnya banyak, maka huruf satu, huruf dua, sama huruf terakhir. Jadi FLT. Them itu eh, karakter pertama, karakter kedua, karakter terakhir. Naming restriction with Oracle. Jadi di Oracle ini ada batasan-batasan, Anda nggak boleh memakai nama-nama tertentu gitu ya. Atau namanya harus dengan format berikut. Nama tabel dan kolom, yang pertama harus dimulai dengan huruf. Jadi nggak boleh dimulai dengan lain huruf. Kemudian dapat memuat hingga 30 karakter alfanumerik.
Tidak dapat berisi spasi atau karakter khusus seperti tanda seru. Tetapi yang diizinkan adalah dolar, hash, dan underscore. Nama tabel harus unik dalam satu akun pengguna di database Oracle. Jadi satu akun namanya harus unik. Tapi nanti kalau akun penggunanya beda, ya, nama yang sama bisa dipakai. Nama kolom harus unik di dalam tabel. Jadi dalam satu tabel tidak boleh ada nama kolom yang sama. Oke. Kemudian beberapa kata memiliki arti khusus dalam database Oracle dan dalam bahasa pemrograman SQL. Atau ini istilahnya kata-kata yang reserved atau yang sudah dipesan. Jadi keywordnya di SQL atau Oracle. Yang terbaik adalah hindari menggunakan ini sebagai nama untuk tabel dan kolom Anda. Beberapa contoh umum dari kata-kata reserved tersebut adalah namanya tabel, number, sequence, order, values, level, type. Ya, jadi ada contohnya beberapa, nanti complete listnya bisa di otn.oracle.com. Nanti kata-katanya nggak bisa dipakai gitu ya. Nah, ini tadi kita sudah mempelajari mengenai mapping, kemudian reserve word, kata-kata yang sudah dipesan gitu ya, terpesan gitu ya. Kemudian transform atau transformasi. Ya, kita tadi sudah mempelajari mengenai perbedaan konseptual dan physical model, kemudian pemetaan terminologi antara dua model tersebut, kemudian memahami dan menerapkan konvensi penamaan, kemudian mengubah entitas menjadi tabel. Demikian slide ini saya akhiri, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Slide ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.